citra perusahaan itu kesan, pandangan, dan opini publik terhadap sebuah perusahaan. Kalau di dunia digital, citra ini terbentuk dari apa yang orang lihat, dengar, dan rasakan. Biasanya yang paling masif itu pastinya lewat internet dan media sosial. Tidak hanya mengenai visual atau logo, tapi juga mengenai bagaimana perusahaan berinteraksi. Dalam hal ini, gaya-gaya penyampaian perusahaan itu beda-beda. Yang sering mengena itu misalnya BCA. Campaign-nya begitu mengena, menjaga dari penipuan, atau Gojek. Gojek dikenal dengan penyampaian campaign yang fun, yang humoris, dan itu melekat kuat di mata masyarakat sehingga kini. Alasan kenapa sih penting banget ya citra digital bagi perusahaan? Kesan pertama itu biasanya terjadi secara online loh teman-teman. Orang cari produk, cari informasi melalui Google. Website dan akun medsos juga merupakan representasi pertama, corong pertama atau wajah pertama bagi perusahaan. Dan itu mempengaruhi keputusan konsumen untuk lebih mudah melakukan transaksi. Dan ini juga bisa mengangkat bagaimana sih sebuah perusahaan memenangkan daya saing. Brand yang terlihat profesional, brand yang terlihat lebih responsif, akan lebih menonjol di tengah persaingan digital. Dan ini tentunya membutuhkan kecepatan, membutuhkan SDM perusahaan yang agile, adaptif, dan fast response. Apa saja sih elemen kunci di dalam membangun citra digital ini? Elemen-elemennya website profesional, biasanya tampilannya modern, responsif, dan mudah diakses. Infonya juga harus lengkap dengan SEO yang friendly, agar ketika diakses oleh publik, memudahkan hasil pencarian. Kemudian media sosial aktif. Ini juga tidak hanya berlaku bagi korporasi, berlaku juga bagi NGO, berlaku juga bagi parpol mungkin, di mana media sosial aktif relevan menjawab kebutuhan para audiensnya. Misalnya melalui jawaban komentar yang fun, jawaban komentar yang humoris, namun tetap humanis dan responsif. Tidak kalah penting, branding visualnya harus konsisten juga. Biasanya menggunakan warna tertentu atau format tertentu, bahkan font. Teman-teman jika aware dengan citra digital sebuah acara televisi, pasti familiar dong dengan penggunaan font sinetron tertentu, yang mana penggunaan font ini kerap digunakan untuk lucu-lucuan, untuk meme, atau untuk konten hiburan, namun menggunakan font dari tayangan sebuah sinetron. Namun demikian, selain hal-hal yang diimplementasikan, ada juga hal yang harus dihindari. Misalnya, posting aja, tapi tidak menggunakan strategi, karena ini dapat membingungkan audiens, sehingga merusak profesionalitas perusahaan. Jangan juga mengabaikan komentar negatif. Ini sebabnya kenapa perusahaan telekomunikasi selalu menanggapi keluhan netizen walaupun yang dihadapi hate speech. Ya karena mengabaikan kritik atau keluhan pelanggan itu bisa memberikan kesan perusahaan tidak peduli dengan kepuasan pelanggan. Jangan juga menggunakan bahasa yang terlalu robotik. Jangan karena ini zaman AI, jadi menggunakan bahasa-bahasa yang sudah diprogram oleh AI. Nggak juga teman-teman, karena interaksi manusia, selama kita berkomunikasi, bahasa-bahasa yang natural itulah yang lebih memberikan impact. Hindari juga desain yang tidak konsisten, dan inilah kenapa perusahaan seringkali sampai memiliki hak cipta atas sebuah visual, memiliki hak cipta atas warna, memiliki hak cipta atas font, memiliki hak cipta atas konsistensi merek. Jadi kesimpulannya,
Membangun image itu bukan hanya keren-kerenan loh, bukan hanya penumpang eksis di media sosial, tapi secara profesional bagaimana brand berperilaku. Brand juga bisa beretitude loh, berbicara, berinteraksi sama pelanggan dan audiensnya. Konsistensi yang secara positif juga penting banget, karena jika hari ini tampil profesional, besok bisa lebih profesional lagi. Jangan sampai hari ini profesional, besok tidak nyambung. Profesionalitas secara berkelanjutan juga hal yang sangat penting. Kemudian jangan lupa, hal yang paling utama, semua yang dibentuk harus memiliki value atau nilai. Entah itu nilai inspiratif, nilai sosial, atau nilai emosional. Konten yang asal jadi walaupun viral, tapi tidak akan membentuk jangka panjang. Jadi semua elemen dimaksimalkan ketika sebuah message, komunikasi dipublikasikan di website, media sosial, hingga platform. Cara merespon komentar pun harus memiliki standar yang relevan di seluruh perusahaan. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat ya.